Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas 11 B1 di Sekolah SMA Negeri 1 Pangkal Pinang akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan moneter dalam mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya telah dipaparkan foto dan nama dari guru pengajar mata pelajaran ekonomi serta personel dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hanim Navalina Damani SPD EK yang telah memberikan tugas presentasi ini sehingga dapat melatih pola kritis kami dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi terutama dalam materi besar yaitu kebijakan moneter serta dapat mengasah keterampilan kami dalam mempresentasikan tugas ini dan dalam membuat video presentasi ini. Selanjutnya, kami perkenalkan personel dalam kelompok 1. Saya Frina Fayaza. Saya Farah Dewi Juliani. Saya Gina Anggraini. Saya Jaisha Fadila Sakif Chandra. Saya Rian Cindy Poetry. Saya Fania Atalidia. Nah, selanjutnya telah dipaparkan foto presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 bersama dengan guru pembimbing yang telah kami lakukan pada tanggal 7 Februari 2024. Oke semuanya, sebelum kami dari kelompok 1 akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan moneter, di sini saya akan menyampaikan satu pantun pembuka terlebih dahulu. Beli lada di warung Ibu Jena. Cakep. Pergi ke sana dengan hati bahagia bersama teman-teman. Cakep. Pada Ibu Hanim Novalina Damanik yang terhormat, serta teman-teman yang berbahagia, salam hormat saya hanturkan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara, biasanya dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Baik, apa saja yang termasuk kebijakan moneter? Kebijakan moneter terbagi atas dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspensif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspensif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Contohnya adalah menurunkan suku bunga, membeli surat berharga di pasar terbuka, dan menurunkan giro wajib minimum atau disebut dengan GWM. Kebijakan moneter ekspensif dapat dilihat dari diagram di samping. Ada terletak pada sebelah kanan, yang ada di sebelah kanan yang bernama expansionary moneter. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Contohnya adalah menaikkan suku bunga, menjual surat berharga di pasar terbuka, dan menaikkan giro wajib minimum atau disebut dengan GWM juga. Dapat dilihat pada diagram di samping. Kebijakan moneter kontraktif terdapat pada sebelah kiri, yaitu contrannuary moneter. Instrumen kebijakan moneter. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu sebagai berikut. 1. Fasilitas diskonto. Discount rate. Suku bunga yang dikenakan pada pinjaman bank sentral kepada bank komersial. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas pasar. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib, reverse requirement ratio, persentase dana yang harus bank simpan sebagai cadangan. Yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion, upaya bank sentral untuk mempengaruhi perilaku bank komersial. Materi selanjutnya adalah pengaruh kebijakan moneter. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian dapat sangat signifikan. Beberapa dampak utama melibatkan: yang pertama, stabilitas harga. Kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mencegah terjadinya krisis keuangan.
Selanjutnya, kebijakan moneter di Indonesia. Berikut ini dipaparkan beberapa informasi mengenai kebijakan moneter yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan data terbaru. Yang pertama adalah suku bunga. BI 7-day reverse repo rate, BI 7-DRR, adalah suku bunga acuan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam kurung BI. Ini berfungsi sebagai patokan suku bunga untuk transaksi antar bank dalam pasar uang rupiah overnight. Di sana juga telah dipaparkan suatu artikel mengenai suku bunga. Yang kedua adalah inflasi. BI kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan setelah pada bulan lalu menaikkannya menjadi 6%. Upaya tersebut mempertimbangkan faktor dinamika perekonomian global dan potensi inflasi di masa mendatang. Di sana juga telah dipaparkan suatu blog atau artikel mengenai inflasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi atas jenisnya, yaitu adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama yang kita akan bahas adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan apabila ekonomi sedang mengalami deflasi. Cara yang dapat dilakukan, yang pertama adalah menurunkan suku bunga, yang kedua pembelian obligasi, yang ketiga adalah penurunan rasio cadangan wajib. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan yang dilakukan apabila ekonomi sedang mengalami inflasi. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama menaikkan suku bunga, kedua penjualan obligasi, dan yang ketiga adalah peningkatan rasio cadangan wajib. Selanjutnya kita akan bahas mengenai istilah-istilahnya. Yang pertama ada kebijakan nilai tukar rupiah. Kebijakan nilai tukar rupiah bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka menengah panjang, dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada kebijakan pasar keuangan. Apa sih kebijakan pasar keuangan itu? Kebijakan pasar keuangan adalah seperangkat aturan dan tindakan yang diambil oleh otoritas keuangan untuk mengatur dan mengawasi pasar keuangan. Tujuan utama dari kebijakan pasar keuangan adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mempromosikan efisiensi pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan moneter makroprudensial. Kebijakan moneter dan makroprudensial merupakan dua instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, namun memiliki fokus dan cara kerja yang berbeda. Yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan ini menggunakan instrumen fiskal seperti pajak, belanja negara, dan transfer dana untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga distribusi pendapatan. Yang terakhir, ada stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai tukar rupiah adalah kondisi di mana nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang berlebihan. Stabilitas nilai tukar rupiah penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kebijakan moneter dan makroekonomi. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Sedangkan makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan.
Yang pertama, hubungan kebijakan moneter dan inflasi. Kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan inflasi dengan meningkatkan jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat menurunkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar. Selanjutnya, hubungan kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan konsumsi. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi dan konsumsi. Lalu ada hubungan kebijakan moneter dan suku bunga. Kebijakan moneter ekspansif menurunkan suku bunga, sedangkan kebijakan moneter kontraktif menaikkan suku bunga. Kemudian hubungan kebijakan moneter dan nilai tukar. Kebijakan moneter ekspansif dapat melemahkan nilai tukar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat memperkuat nilai tukar. Yang terakhir, kebijakan moneter dan pengangguran. Kebijakan moneter ekspansif dapat menurunkan pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat meningkatkan pengangguran dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan moneter, makroprudensial, capital cost management, dan intervensi. Kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, capital cost management, dan intervensi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Nah, yang pertama, kebijakan moneter, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Lalu ada kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang diambil oleh otoritas keuangan seperti OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan krisis keuangan dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Selanjutnya, capital cost management, yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan biaya modalnya. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana, seperti pinjaman atau ekuitas. Capital cost management bertujuan untuk meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Kemudian yang terakhir ada intervensi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Intervensi dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti kebijakan fiskal, regulasi, dan program-program sosial. Kebijakan moneter, capital cost management, dan intervensi. Kebijakan moneter dan makroprudensial dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan capital cost management dapat digunakan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudensial dan intervensi pemerintah dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis keuangan. Pengangguran, intervensi pemerintah melalui program-program sosial dapat membantu mengurangi pengangguran. Lalu kemiskinan, intervensi pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Meminimalkan capital outflow. Indonesia berupaya meminimalkan capital outflow atau arus modal keluar karena alasan yang sangat penting. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, capital outflow adalah aliran modal keluar dari suatu negara. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Capital outflow dapat menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang lemah dapat meningkatkan inflasi dan membuat impor lebih mahal. Hal ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan membebani masyarakat. Menjaga likuiditas pasar keuangan. Capital outflow dapat mengurangi likuiditas pasar keuangan domestik. Pasar keuangan yang likuid penting untuk kelancaran perdagangan dan investasi. Kurangnya likuid dapat membuat pasar keuangan lebih rapuh dan beresiko. Selanjutnya, alasan meminimalkan capital outflow. Yang pertama, menjaga kepercayaan investor. Capital outflow dapat menandakan bahwa investor kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi suatu negara. Hal ini dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Kepercayaan investor penting untuk menarik modal asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua,
kedua, menjaga ketahanan ekonomi. Capital outflow dapat membuat ekonomi Indonesia lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Hal ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketahanan ekonomi penting untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan ekonomi. Mengatasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan dua isu ekonomi makro yang dihadapi Indonesia saat ini. Jika inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah melemah, Indonesia dapat melakukan kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif dapat menurunkan defisit anggaran dan utang pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik modal masuk. Kebijakan moneter kontraktif dapat menaikkan suku bunga dan menarik likuiditas, sehingga dapat mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Jika inflasi rendah dan nilai tukar rupiah menguat, Indonesia dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan belanja pemerintah untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Kebijakan moneter ekspansif dapat menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Teman-teman semuanya, dari presentasi yang telah kami paparkan sebelumnya, terdapat pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok lainnya, yaitu dari kelompok 6. Bagaimana Bank Sentral dapat menyesuaikan instrumen kebijakan moneter mereka secara tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti inflasi yang rendah namun bertahan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ketidakpastian pasar finansial yang meningkat. Bank Sentral dapat menyesuaikan instrumen kebijakan moneter mereka secara tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti inflasi yang rendah namun bertahan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan ketidakpastian pasar finansial yang meningkat dengan menggunakan beberapa strategi berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan suku bunga. A. Menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi yang tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Menurunkan suku bunga untuk mendorong permintaan agregat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Menjaga suku bunga stabil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan. Yang kedua, strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan operasi pasar terbuka. A. Menjual surat berharga untuk menarik uang dari peredaran dan mengurangi inflasi. B. Membeli surat berharga untuk menyuntikkan uang ke dalam perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengubah persyaratan cadangan bank. Meningkatkan persyaratan cadangan untuk mengurangi jumlah uang yang dapat dipinjamkan bank dan meredam inflasi. Menurunkan persyaratan cadangan untuk meningkatkan jumlah uang yang dapat dipinjamkan bank dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kebijakan moneter dan nilai tukar. Memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan likuiditas. Memberikan pinjaman jangka panjang kepada bank untuk mendukung proyek-proyek pembangunan ekonomi. Memberikan pinjaman kepada bank. 1. Menjelaskan kebijakan moneter kepada publik untuk membantu mereka memahami bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi ekonomi. 2. Memberikan panduan ke depan tentang arah kebijakan moneter untuk membantu pasar keuangan membuat ekspektasi yang tepat. Penerapan yang telah dilakukan, Bank Indonesia atau BI telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di Indonesia. BI telah menaikkan suku bunga acuannya, BI 7-day reverse repo rate, sebanyak 175 basis poin sejak Agustus 2022 atau tahun 2022. BI juga telah melakukan operasi besar terbuka untuk menarik uang dari peredaran. Selain itu, BI telah meningkatkan persyaratan cadangan
bank untuk mengurangi jumlah uang yang dapat dipinjamkan bank. Bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan tersebut. Terakhir, kesimpulan. Kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan mengatur suplai uang dan suku bunga. Ini dapat membantu mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Wah, ternyata telah masuk ke penghujung presentasi. Di sini kami dari kelompok 1 menyiapkan pantun penutup. Dengerin ya teman-teman. Naik delman pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga dapat memberi manfaat. Oke teman-teman semua, presentasinya udah selesai nih. Terima kasih ya atas perhatiannya dan kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami sangat senang untuk menjawabnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!